Oke, baik teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Pak Yuda. Kita akan membahas tentang topik analisis laporan keuangan terkait dengan financial distress. Atau bahasa lainnya analisis permasalahan perusahaan, permasalahan keuangan ya teman-teman ya. Atau analisa identifikasi potensi kebangkrutan teman-teman. Jadi, teman-teman di sini financial distress itu apa sih ya? Jadi kalau misalnya finansial ini kan keuangan kan ya. Teman-teman kalau stres pasti tahu ya artinya ya. Yang di sini distress. Artinya stres keuangan, teman-teman. Jadi di sini identifikasi apakah perusahaan tersebut berpotensi mengalami kondisi kebangkrutan atau sedang mengalami permasalahan keuangan. Nah, pengertiannya kita bisa lihat bersama di sini. Perusahaan yang terus menunjukkan kinerja keuangan yang menurun dikhawatirkan akan mengalami kondisi financial distress yang berujung pada kebangkrutan. Jadi, kesulitan keuangan atau financial distress di sini kita akan mempelajari tentang suatu tanda bahaya bagi suatu perusahaan yang ciri-ciri dan tanda-tandanya akan mengalami kebangkrutan. Sehingga dengan adanya tools namanya financial distress itu akan menjadi tindakan pencegahan atau antisipasi kepada perusahaan, teman-teman. Jadi di sini perusahaan akan suspek nih, ya. Kita sebagai investor harus cerdas menilai kinerja perusahaan, ya. Apakah perusahaan yang sedang kita identifikasi ingin kita tanami uang atau kita investasikan itu apakah mengalami permasalahan keuangan atau berada di zona yang benar-benar aman, safe untuk uang kita akan berlayar di sana, teman-teman ya. Jadi di sini, teman-teman, financial distress ini pengertiannya adalah analisa potensi kebangkrutan. Jadi pengertiannya kondisi di mana kondisi perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis ya, sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Nah, pengertian kebangkrutan itu sendiri teman-teman merupakan klimaks ya atau proses akhir dari financial distress yang dialami oleh perusahaan. Jadi, perusahaan listing di pasar modal jika mengalami kebangkrutan atau failed, nah, tanda-tanda awalnya itu ya pertama dia mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan itu ukuran utamanya adalah financial distress. Ini ada ukurannya, teman-teman. Jadi di sini ada banyak ya jenisnya, teman-teman ya. Kegagalan ekonomi, kegagalan bisnis, bangkrut secara hukum, kategori financial distress ya. Jadi banyak sekali topik-topiknya, teman-teman. Jadi yang namanya kategori financial distress itu terbagi dari beberapa poin, ya. Nah, jadi banyak faktornya, teman-teman sebenarnya yang menyebabkan perusahaan itu mengalami financial distress. Bisa jadi kondisi internalnya, ya, kondisi internal perusahaan itu apa sih yang menyebabkan dia mengalami financial distress? Pertama adalah gagal bayar hutang, gitu, teman-teman, ya. Beban yang selalu menumpuk, perusahaan selalu rugi ya teman-teman. Nah, itu bisa jadi kesalahan atau kurang baiknya manajemen perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Bisa jadi faktor internal atau bisa jadi faktor eksternal teman-teman. Faktor eksternal yang paling nyata yang pernah kita alami bersama adalah COVID-19 ya, COVID-19, di mana di banyak sektor lini bisnis itu mandek, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan teman-teman ya. Jadi sangat terpukul sekali waktu itu ya, yang kalau jualan logistik ya, ada PSBB kemarin ya, batasan daerah ya. Terus kalau misalnya perusahaan distribusi itu dia nggak bisa kemana-mana, daya beli menurun ya, orang hanya di rumah saja. Nah itu bisnis tidak jalan ya, faktor eksternal memukul beberapa sektor ini bisnis sehingga dia mengalami financial distress. Atau bisa jadi kombinasi dari semuanya. Jadi memang misalnya perusahaan itu internalnya sudah kurang bagus, ditambah lagi pukulan dari luar. Nah itu jadi combo yang mana perusahaan tersebut bakal berpotensi untuk mengalami kebangkrutan atau permasalahan keuangan yang berat. Jadi ada kategori-kategorinya teman-teman. Di sini ada kategori A sangat tinggi, kategori B tinggi, kategori C sedang, dan kategori D adalah rendah ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita punya indikasinya. Yang namanya suspek itu ada modelnya teman-teman. Model untuk mengukur di mana kita sebagai investor dapat menilai nih, menilai terkait dengan upaya-upaya awal bagaimana kita mengidentifikasi apakah perusahaan yang sedang kita teliti, apakah perusahaan yang sedang kita observasi
atau kita masukkan ke dalam whitelist portofolio kita itu mengalami indikasi financial distress atau tidak. Nah, itu ada ukurannya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di sini banyak ya teman-teman faktornya ya. Di sini indikator financial distress itu bisa jadi profitabilitas negatif, posisi arus kas buruk ya, ketergantungan terhadap utang, banyak sekali. Tapi di sini teman-teman saya akan mengidentifikasi, menjelaskan kepada teman-teman yang jadi ukuran dari financial distress itu sendiri ya. Ada namanya model ya. Nah, model ini teman-teman, model prediksi financial distress ini bisa kita gunakan di beberapa lini bisnis perusahaan. Jadi kalau kita melakukan analisis bisnis, nah kita bisa memprediksi ya. Kira-kira perusahaan yang masuk whitelist kita ini berada di zona financial distress atau tidak ya. Jadi yang pertama nama formulanya adalah Alman Z-score, teman-teman. Nah, Alman Z-score ini berkaitan namanya dengan rumus suspek, teman-teman. Jadi kita akan memasukkan angka-angka keuangan, beberapa rasio kita kombinasi, kita akan lihat ya. Jadi di sini teman-teman ya, Z-score sama dengan 1,2 X1. X1 ini adalah working capital dibagi dengan total aset. Jadi working capital itu ada di laporan posisi keuangan, bagian aset lancar dibagi dengan total asetnya. Kira-kira modal kerjanya cukup nggak? Nah, itu dikali 1,2 ditambah X2 ya, itu adalah laba ditahan dibagi dengan total aset, teman-teman. Nah, X3 itu adalah EBIT dibagi dengan total aset, dan X4 adalah market value bagi book value of debt, dan terakhir adalah sales dan total aset. Jadi ini adalah rumus Z-score, teman-teman ya. Ini rumus Z-score ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi suspek perusahaan apakah mengalami financial distress atau tidak. Nah, kita beralih ke rumus Excel, teman-teman ya. Jadi di sini untuk pembelajaran kita. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan rumus Z-score. Sini saya hitungkan untuk GJTL, teman-teman. Ya, apakah perusahaan GJTL ini mengalami financial distress pada tahun 2019, 2020, 2021? Kita masukkan di rumus. Tadi rumusnya adalah ini ya, teman-teman ya, X1 ya. X1 sama dengan, kita cari dulu ya, X1 itu adalah working capital, kemudian dibagi dengan total aset ya teman-teman. X2 adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 laba sebelum pajak dibagi dengan total aset ya. X4 total modal dibagi dengan total hutang, dan yang terakhir adalah penjualan dibagi dengan total aset. Nah, di sini baru kita masukkan rumusnya, teman-teman ya. Ini adalah rumus dari Z-score terbaru, teman-teman ya. Kalau yang tadi di slide, ini adalah Z-score yang belum modifikasi, sedangkan ini adalah Z-score yang sudah dimodifikasi. Ya, teman-teman ya. Nah, ini khusus untuk perusahaan manufaktur. GCTL ini adalah perusahaan percetakan ban gitu, teman-teman ya. Ini adalah rumusnya, teman-teman tinggal masukin nih. X1 masuk dikali 0,771, X2, X3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini 4,81. Selama tahun 2019 sampai tahun 2020, ini nilainya di atas 3, teman-teman. Kita akan lihat ambang batasnya. Nah, bila Z berada lebih besar dari 2,9, artinya perusahaan berada di zona aman. Sedangkan kalau di bawah 1,23 berarti perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sedangkan kalau di antara itu gray zone. Nah, itu zona hati-hati ya teman-teman ya, lampu kuning. Tapi kita lihat di sini perusahaan GJTL ini aman ya selama 3 tahun berjalan, artinya perusahaan tidak mengalami permasalahan keuangan apapun dan berada di zona green zone. Nah, berbeda dengan perusahaan Matahari Department Store. Pada tahun 2020, itu adalah tahun COVID ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ukur di sini X1, X2, X3, X4. Nah, karena dia perusahaan dagang ya teman-teman, di sini kita suspek teman-teman ya. Oh, ternyata angkanya di bawah 1,2. Berada di zona merah. Nah, ini hati-hati nih ya, hati-hati terkait dengan bagaimana perusahaan itu bekerja. Jadi identifikasinya di sini ternyata Matahari Department Store pada tahun 2020 mengalami yang namanya
permasalahan keuangan. Nah, itu adalah berarti kita investor ya harus berhati-hati dan jangan sekali-sekali untuk berinvestasi di perusahaan yang suspek mengalami permasalahan keuangan, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, nanti ini template-nya akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman silahkan ukur ya perusahaan yang menjadi watchlist teman-teman, apakah perusahaan tersebut masuk ke dalam suspek permasalahan keuangan atau berada di zona safe zone. Jadi tidak mengalami permasalahan keuangan dan jauh dari kebangkrutan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak mengalami permasalahan keuangan apapun, sehat, dan semakin jauh dari zona distress. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Jadi nanti silahkan dicoba terkait dengan rumus atau model financial distress untuk mengukur perusahaan teman-teman berada di zona yang bagus atau berada di zona yang mungkin perlu dihindari, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.